Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sekarang kita akan membuat CRUD-nya ya. Jadi kita akan membuat tambah barang untuk tambah barangnya. Kemudian ada editnya juga sama hapus. Nah, di sini kan untuk tampilannya. Oke. Sekarang kita buat dulu yang pertama adalah untuk create. Jadi untuk tambah barang ya. Kita sudah siapkan file tambah barangnya. Kita buka file untuk tambah barangnya. Tambah barang. Oke, ini file untuk tambah barangnya. Sekarang kita buat kode inventaris teks, masukkan kode barang. Kita kasih name ya, karena ini belum ada name-nya semuanya. Jadi kita kasih name dulu. Name kode inventaris. Ingat name ini nggak boleh ada spasi ya. Yang ini nama. Name-nya nama barang. Nama barang. Terus kemudian ini kondisi karena kondisi kita tidak ada di database ya kondisinya, maka kita buat secara manual ya. Kondisinya ini kita buat secara manual saja. Jadi value-nya nanti kita isi di sini. Ketika pilih baik maka isiannya akan baik. Ketika rusak gitu aja. Rusak. Oke, name-nya sama ya, ini kondisi ya. Kondisi, kemudian ini name-nya juga kondisi. Yang ini juga kondisi. Yang ini juga kondisi. Kemudian jumlahnya kita masukkan number, name-nya jumlah. Name-nya jumlah. Lalu nama ruang. Nama ruang ini kita ambilkan dari database. Jadi kita nggak butuh ini, langsung kita ambil dari database-nya saja. Oke, kita ambil dari database-nya. Kita buat dulu variabelnya SQL untuk ruang. Kondisi jumlah ruang. Jenis barangnya belum ada ya. Kita buat dulu jenis inventaris. Jenis inventaris. SQL ruang sama dengan select from, berarti tabel jenis. Kemudian query jenisnya jangan lupa. Buat dulu variabel query jenis sama dengan base query jenisnya MySQL query. Dan ada variabel koneksinya, lalu variabel SQL ruang. Oh, ini bukan ruang, ini jenis dulu, di situ ruang. Nah, kita ingin mengambil database jenis dulu ya. Oke, sudah. Kemudian kita pakai well untuk mengambil datanya. Well, apabila kondisi variabel jenis sama dengan MySQL batch array
ya, sama dengan variabel query jenis. Maka kita buat satu kondisi lagi. Maka kita tutup dulu, kita ingin menampilkan optionnya. Option value-nya berarti kita isi pakai dari database-nya ya. Oke. Variabel apabila ada variabel jenis dari ini, variabel jenisnya dari sini ya, variabel jenisnya. Kemudian adalah jenis. Maka yang akan ditampilkan, di sini sama ya, dengan yang akan ditampilkan adalah variabel jenis dari nama. Oke, jadi kita ingin menampilkan namanya pada ID jenis. Sini jenis, ini kita ambil ID-nya. Oke, yang ini nama jenis, ID jenis dan nama jenis. Oke, ini nama jenis. Oke, kita coba cek dulu apakah dia mau menampilkan jenis elektronik option ya. Oke, ini kita pakai breakdown option value. Oke, ini tutup. Apa ada yang salah? Flash option value ID jenis dari data form jenis. Oke, berarti ininya belum masuk sepertinya. Optionnya ya. Di sini di atas perlu ditambahkan option value-nya, kelasnya form control. Oke. Kita tampilkan pilih. Oke. Kita cek value-nya. Usah kosongin saja. Kita coba lihat. Oke, pilihannya belum masuk ya. Berarti ini harusnya PHP penutup ini sudah ditutup. Ini juga sudah. Value option from jenis PHP-nya kondisi web. Gimana kok nggak mau tampil? Option value-nya jenis ID jenis dari jenis ID jenis sudah. Apa yang salah? Sebentar. Pilihannya nggak mau keluar seharusnya. Berarti ada yang salah di sini. Option value. Oke, select-nya belum kita buat ternyata. Select. Oke, select-nya.
name-nya jenis ya. Jenis. Oke, ini kita pindah di setelah ini. Nah, ininya lupa. Kita save. Oke, sudah masuk. Kelasnya belum kita masukkan. Kelas form group. Kita save. Refresh. Oh, salah. Kontrol, lupa saya. Kontrol. Oke, sudah. Ini sudah masuk untuk jenis inventarisnya. Kemudian berarti jenis apa tadi? Nama ruang. Nama ruang kita ambil saja ini. Sama isinya. Copy paste saja. Oke, copy paste di sini. Nama ruang. Oke, ID-nya kita ganti ruang. Lalu ininya SQL-nya ruang. Yang ini juga ruang. Yang ini SQL ruang. Ini juga ruang. Oops. Ini query-nya. Jangan sampai salah ya. Ini ruang. Kemudian ini juga ruang. Yang ini juga sama ruang. Kemudian yang ini juga ruang. Oke, kita kebanyakan A. Ruang. Oke, sudah. Kita save. Coba kita jalankan ya. Kita refresh dulu. Oke, nama ruang sudah. Oops. Online 52, nama jenis uninvented. Oke, nama ruangnya ada yang salah. Kita cek dulu. Nama ruang, nama jenis. Oh ya, ini nama ruang. Oke, ID-nya berarti ID ruang ya. Disamakan dengan yang di database-nya. Cek dulu database-nya ruang. ID ruang sama nama ruang. Oke, ID ruang. Oke, kita save. Coba kita refresh. Pilih ruang. Oke ya, sip. Lab RPL sama AKL sudah keluar semuanya. Ini juga sudah. Keterangan kita kasih teks area ya. Kita biarkan saja. Name-nya kita kasih cut gitu. Label for name-nya cut. Kemudian kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk pembuatan scriptnya. Oh, ini belum diisi. Name-nya diisi simpan. Kemudian yang bawah ini kembali ke list barang. Oke, sudah ya. Sip. Lalu kita masukkan kondisi. Oke, berarti kita tambahkan kondisinya di sini saja ya. Kita tambahkan kondisi di sini. Tempat PHP-nya di sini. Kita tambahkan kondisi jika pakai isset ya. Kondisi di mana kita metodenya pakai post simpan. Jadi ketika name-nya ini kan simpan ya. Jadi ketika dieksekusi dia akan melaksanakan perintahnya di sini. Berarti kita perlu menambahkan di form ini untuk metodenya post ya. Metode sama dengan post. Actionnya dikosongin saja. Lalu kita masukkan variabel
apa? Kita kebutuhannya apa? Kita cek dulu kebutuhan kita. Kita ingin masukkan variabel di variabel inventaris, ada nama, kondisi, keterangan. Oke, kita masukkan dulu. Sama ini ya, pemberian fieldnya harus sama yang di database ya. Oke, kita kasih yang pertama, kita butuh nama. Nah, ini nama barangnya ya. Nama barangnya tadi variabelnya di post dari variabel nama barang. Nama barang. Oke, kita lanjutkan variabelnya. Ada variabel nama, kode. Kita masukkan kode terlebih dahulu. Jadi kita butuh kode dulu ternyata. Oke, nama tadi kode inventaris. Kode inventaris, variabelnya kode inventaris. Kemudian ada variabel nama, baru ini variabel namanya ya kan. Post, kemudian nama variabelnya nama barang. Di copy aja ya biar cepet ya. Kita copy saja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V di bawah juga. Oke, ada nama barang, kemudian kondisi. Nama barang, kondisi. Ini juga sama. Kondisi. Lalu jumlah. Jumlah. Ini juga jumlah. Lalu kemudian kita tambahkan jenis inventaris. Jenis inventarisnya karena kita pakai ID ya, jadi kita masukkan ID-nya. Ini yang di kode ini yang di tabel inventaris ya. Jadi yang dimasukkan kan hanya ID-nya ya tadi. ID-nya. Oke, jadi ada ID jenis ya. Kita tambahkan di sini namanya tadi jenis. Kemudian ada ID jenis untuk jenisnya. Lalu ada ruang. Jadi kita butuh ID ruang. Yang ini ruang, ini name-nya ya. Kemudian masih ada satu lagi, keterangan. Ini ID-nya keterangan. Oke, lalu sudah kita buat SQL-nya. Variabel SQL sama dengan insert into tabel inventaris, set nama sama dengan kode inventaris sama dengan variabel kode inventaris. Lalu nama, ada nama itu tadi, nama sama dengan nama. Lalu kemudian ada
kondisi sama dengan variabel kondisi. Lalu kemudian ada jumlah dari jumlah sama dengan variabel jumlah. Kemudian ada ID jenis sama dengan ID jenis. Lalu ID ruang sama dengan variabel ID ruang. Ini kurang variabel. Kemudian keterangan. Keterangan sama dengan variabel Oke, sudah. Oke, kita buat query-nya. Variabel query sama dengan MySQL query. Jangan lupa variabel koneksinya dulu, lalu kemudian variabel SQL-nya ya. Kemudian kita kasih kondisi. Oke, kita coba echo dulu ya. Echo variabel query. Bisa apa tidak ini nanti? Oh iya, bisa. Kita tambahkan kondisinya sekalian saja. Kita tambahkan kondisi if, kondisi jika ya. Jika barang berhasil ditambahkan, jika variabel query berarti. Jika variabel query berhasil ditambahkan pakai ini aja, pakai alert aja ya, biar bagus. Oke, alertnya kita bisa ambil dari div. Div bawaan saja. Div barang berhasil ditambahkan. Berhasil ditambahkan. Oke, kelasnya kita pakai kelas alert sukses. Oke, kita copy, lalu ini berarti kita kasih kondisi else. Kita tutup dulu, lalu tambahkan tab ini. Oke, ini apabila berarti danger ya, barang gagal ditambahkan. Oke, kita coba dulu. Saya ingin masukkan kode inventarisnya, terserah ya. Coba 1, 2, 3. Nama inventarisnya PC, katakanlah meja. Ini
ngawur saja ya isinya ya. Kondisi baik jumlahnya ada 10 contoh. Pilih inventaris habis pakai saja. Pilih nama ruang lab RPL. Kemudian hello world. Kita simpan. Barang gagal ditambahkan, berarti ada yang salah di sini. Oke, kita cek lagi. Kenapa? Apa yang salah? Set kode inventaris. Mungkin ada nama, ada kondisi, jumlah, keterangan ruang di ruang. Oke, kita coba samakan saja ini. Ini kita buat nama barang, sudah benar nama barang. Pos nama barang, variabel nama. Ini kita ganti nama saja ya, sama sesuai database-nya. Coba nama, kode inventaris. Ini kode inventaris juga. Yang ini jenis, kita kasih ID. Kita buat namanya ID jenis. ID jenis, ini ID ruang, nama ruang. Ini ID ruang. Option ini ruang, lalu ini keterangan. Kita simpan. Kita ganti lagi, kita samakan saja. Ini nama di ruang, keterangan kondisi kode inventaris, nama ruang, keterangan. Coba kode inventaris simpan. Oke, kita coba simpan. Masukkan kode, coba 1 2 3. Masukkan nama inventaris, kursi. Pilih kondisi baik, jumlahnya ada 10. Ini kita isi ngawur dulu ya. Gagal ditambahkan, ada yang salah, ada yang kurang. Oh ini, iya ID petugasnya belum masuk ternyata. Berarti kita perlu menambahkan ID petugas. ID petugas, ya, oke. ID petugas kita tambahkan di sini saja. C, ID petugasnya. Cuman gini, karena ini ID petugasnya ini kan yang boleh masuk admin ya. Jadi kita sembunyikan saja untuk pilihannya. Jadi dia akan masuk secara otomatis gitu. Secara otomatis. Ini kita ganti input number ya. Karena ID-nya akan pakai number dari petugasnya. ID petugasnya coba kita tambahkan event number, kemudian name-nya ID petugas, value-nya kita buat
value di petugasnya belum ditutup. Value-nya 1, kemudian ini kelas ya, kelasnya kontrol. Oke, berarti ini perlu ditambahkan satu lagi ID petugas. Ini kurang tadi. Di petugas yang ini juga sama. OC tambahkan di bawah. Kenapa harus ada ID petugas? Karena ini memang sudah direlasikan ya. Jadi karena ini sudah relasi, artinya itu ketika kita membuat suatu relasi ini petugas, maka dia harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya, maka secara otomatis dia gagal. Itu tadi. ID petugas. Kita coba sekali lagi. Oke. ID petugasnya nggak tampil ya, tapi dia akan secara otomatis memasukkan ID 1 yaitu ID 2. ID petugas 2 itu kan admin ya. Coba 1 kursi, masukkan kondisi baik, ada 13, pilih inventaris habis pakai, pilih nama ruang lab AKL. Oke, kita simpan. Masih gagal. Ada yang salah lagi. Apa ini yang salah? Kode inventaris simpan. Oke, kita coba rubah ini ya. Ini keterangannya kita pakai teks. Kita coba rubah pakai varchar saja. Kita pakai varchar. Kita kasih 100. Coba kita jalankan lagi. Coba kursi baik, masukkan jumlah 23, elektronik, ada RPL. Oke. Masih gagal. Apanya ya kira-kira? Apanya ini yang salah? Oke, masih gagal. Oke, kalau gitu kita kembalikan aja. Teks tadi ya. Apa yang salah kira-kira? Oh, ini sepertinya. Saya salah mengisikan value. Nilainya seharusnya 2 kan ya? Ini seharusnya 2 karena di sini kita cek lagi. Nah, ini ID petugasnya 2. Itu tadi inputannya 1. Oke, kita coba lagi. Semoga ini berhasil. Kode inventaris coba masukkan barang kursi kondisi baik. Jumlahnya 45. Habis pakai ya. RTL. Oke. Nah, ya kan? Tadi salah ternyata. Oke, sudah berhasil masuk ya. Kita coba cek di sini. Harusnya masuk. Barang yang 45 tadi di mana? Kursi. Nah, ini sudah masuk ya. Coba kursi baik. Oke, untuk inputnya sudah beres ya. Sekarang tinggal editnya. Jadi yang salah tadi ternyata ininya. Value ini salah ini. Ini seharusnya 2. Tadi saya isi 1. Saya kira 1. Oke, ini untuk tambah barangnya sudah sukses. Berarti kita lanjut ke edit barang.
untuk edit inventaris. Untuk edit inventaris, oke, sekarang kita menuju ke scriptnya. Scriptnya id inventaris. Oke, yang pertama kita ambil dulu untuk id-nya ya, id inventarisnya. Kita tambahkan di sini script PHP di mana ada variabel id inventaris. Inventaris sama dengan kita pakai variabel get id inventaris. Jadi ini untuk mendapatkan id inventarisnya. Lalu kemudian kita kasih kondisi if, di mana kondisi kosong, itu ya, jika kondisi kosong pada id inventaris, maka kita pakai JavaScript saja, maka akan diarahkan ke halaman tipe teks JavaScript. Nah, ini jika ID-nya kosong, maka akan diarahkan ke halaman list barang ya. Diarahkan ke halaman list barang. Oke. Kemudian kita ambil koneksinya. Kita ambil SQL-nya ya. Kita butuh variabel SQL-nya. Sama dengan select from inventaris. Lalu kita juga butuh juga ruang, jadi kita pakai left join ruang, kemudian tabel on tabel ruang, jadi ruang titik id ruang sama dengan inventaris titik id ruang yang ada di inventaris. Lalu kita juga butuh join ke jenis, jadi kita tambahkan left join lagi, left join ke jenis on tabel jenis id jenis, di jenis pada tabel jenis sama dengan tabel inventaris id jenis yang ada di tabel inventaris. Kemudian udah ya, itu saja ya. Ada jenis, ada ruang, sudah sepertinya. Berarti where dimana id inventaris ya. Inventarisnya sama dengan variabel id inventaris. Jadi id inventaris ini variabelnya ini, mana id inventaris yang berada di di tabel inventaris ini sama dengan yang didapat di atas. Oke.
Sekarang kita tangkap SQL-nya pakai query sama dengan mysqli query. Jangan lupa koneksi terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan SQL-nya. SQL. Oke. Lalu kita perlu cek juga, kita tambahkan variabel cek mysqli number variabel query. Oke. Coba kita echo dulu ya. Kita ambil datanya. Echo cek. Edit barang. Di echo. Oke, kita kasih kondisi saja kalau gitu. If kita kasih kondisi if cek lebih besar dari 0, maka data, ya kita ambil variabel datanya, data sama dengan mysqli fetch array, query-nya variabel query akan menampilkan data di variabel query ini ya. Apabila tidak, maka data sama dengan 0, tidak ada datanya. Oke, kita save. Lalu coba kita masukkan di ini placeholdernya, nggak perlu berarti kita ganti pakai value name-nya belum kita buat ya, name-nya ini kan kode, disamakan aja sama yang tadi, inventaris. Value-nya berarti kita ambil dari data, variabel data, kemudian kode inventaris. Ini hanya read only, berarti kasih tagnya tambah read only. Coba, jadi dia tidak bisa mengubah kode ya. Oh iya, editnya belum kita rubah, pantesan tadi nggak jalan. Ini tombol editnya di list barang, tombol edit di mana tombol edit? Coba nih bener-bener ini ref. Oh, ininya belum kita setting. Oke, berarti kita perlu merubah ini ke, oh sebentar, ini yang hapus ya, yang edit berarti yang ini, edit barang ini perlu kita rubah. Oke, edit barang dan tambahnya ID inventaris. ID inventaris sama dengan, ambil datanya ya, datanya sama dengan variabel data ID inventarisnya. Oke, kita coba cek. Oke, kita jalankan list barang, kemudian kita edit. Oke, edit inventaris 1, ada notice di edit, tidak ada yang salah di editnya. Notice di edit kode inventaris. Nah, ini keterangannya
notice undependent variable data apa offset undependent set on value. Oke, kode inventaris, coba kita cek dulu kode inventarisnya. Kode inventaris. Oke, coba kita cek dulu data kode inventaris. SQL ini sepertinya. Ini coba metodenya kita pindah sini dulu. Oke, sini ceknya error 14. Cek sama dengan sekali query null. PHP else-nya sudah, penutup sudah, data sama dengan sudah value-nya data ada banyak untuk cek 14. Oh ini ya, ininya selalu lupa saya. Kita refresh. Oke, read only nya dihapus kalau butuh. Oke. Karena ini nanti bisa diganti kan. Oke. Kode inventaris sudah masuk, lalu kita isikan sama ya. Ada name-nya juga. Kita copy saja semuanya. Copy paste. Ctrl C. Oke. Yang ini datanya nama. Sini nama juga sama. Kemudian kondisi. Oops. Nama inventarisnya kok salah. Value. Apa yang salah? Nama class control kode inventaris value. Oh, ini lupa. Gak ada ini ya, penutupnya. Pantesan. Oke, kondisi. Berarti kondisi ini yang diambil dari value ya, nilainya. Oke. Ngomong habis. Sudah berapa persen? Saya guys. Cukup ya. Salah nelpon bojone. Iya. Aku pulang telat hari ini. Sama Bari ya. Lanjutan ya. Oke, ini keterangan yang diambil ini seharusnya keterangannya itu, oh iya, ini yang diambil ternyata jurusan ya. Jadi kita perlu benarkan dulu ini. Ini salah keterangan. Oke, kita cek dulu kita benerin ini yang edit dulu aja. Edit barang elektronik seharusnya dia membacanya ke inventaris, tapi sepertinya ini membaca ke jenis barang malah keterangannya. Jadi kita buat kondisi dulu ya. Kondisi ini. Oke, kita buat kondisi keterangan di sini. Oke. Kita coba tambahkan SQL harus beda. Sebentar.
ini keterangan, ini ada hubungannya enggak? Inventaris keterangan, ini keterangan apa maksudnya di sini ini ya? Ini ada keterangan, keterangan apa yang dimaksud di sini? Ada hubungannya apa enggak? Sama semuanya. Oke, berarti ini kalau gitu kita ini yang dibaca keterangannya. Oke. Kita perlu tambahkan di sini. Kita perlu tambahkan di sini berarti untuk inventaris keterangan as Oke, kita rubah keterangannya ini juga kita rubah keterangan. Coba kita jalankan. Mau berubah dia inventaris keterangan from oh ininya belum berubah ya, keterangan juga. Coba kita refresh. Oke, kita masuk. Berarti yang di sini tadi ini juga harus kita tambah. Ini keterangan insert. Oke, ini tidak perlu kita rubah ya. Jadi yang editnya saja. Oke. Untuk edit sebentar kita lihat di daftar. Nah, di daftar ini di bagian script list barang ini berarti ada yang harus kita tambahkan. Let's join di sini kita tambahkan juga inventaris dari keterangan as kita tambahkan di sini save refresh. Oke, sip ya, semuanya sudah masuk. Oke, sudah masuk. Edit. Nah, sekarang kita buat script editnya di edit barang. Kita tambahkan kondisi. Ini kita disimpan, kasih ini dulu, namanya simpan. Lalu di bawah, sebentar saya absen. Oke, kita lanjut. Sekarang kita menambahkan kondisi. Kita tambahkan PHP. Kita bikin PHP-nya dulu. Lalu kita masukkan kondisi kita set post variable post dan simpan buka kurung tutup variabel dari nama variabel kode. Enggak ada kode inventaris. Jadi sama dengan post kode inventaris. Lalu
ininya berarti kita ambil dari ini, kurang lebih sama. Insert kode inventaris nama petugas. Yang petugasnya nggak usah ya. Sampai keterangan kita masukkan sini. P, kemudian tambahkan SQL. Kita buat SQL nya, kita pakai SQL update biar tidak update sama dengan update inventaris set nama nih sama, kita copy saja dari tambah barang kode sampai ini. Oke, kita tambahkan sini kode inventaris, yang nama petugasnya ini tidak perlu gitu. Oke, kontrol kita save, lalu kemudian kita jalankan. Sebentar, ada kita tambahkan update inventory set itu di mana kita tambahkan kondisi where, di mana ID inventaris sama dengan variabel ID inventaris. Oke, lalu kita tambahkan query-nya sini, query update ya, query update, variabel query update sama dengan MySQL query. Oke, koneksinya dulu, kemudian SQL update, SQL update. Oke, lalu kita kasih kondisi if jika query update berhasil, maka kita pakai script aja ya biar bagus. Script maka window location ref ke list barang, tanda-tanya P sama dengan list barang. Oke, scriptnya tipenya text JavaScript, lalu ini PHP. Kemudian kita tambahkan kondisi lagi else, jika gagal maka sama, kita pakai alert ya, tambahkan di sini class div dan kelasnya alert danger. Pesannya barang inventaris gagal diupdate aja, Oke, sekarang kita coba.
saya ingin merubah ini ke lab AKL. Ini jumlahnya laptop ya, jumlahnya jadi 5. Lab AKL bantuan Provinsi Jawa Tengah, simpan. Oke. Oh iya, tombol simpannya apakah sudah kita beri name? Sudah. Lupa tadi belum saya refresh. Ini ganti Jawa Tengah saja. Simpan. Kok nggak mau? Inventaris. Daftar inventaris, edit inventaris. Ini diganti jumlahnya 13. Sebentar, button class simpan. Ini edit barang. Name-nya simpan. Tipe. Coba kita kasih tipe submit ya. Biasanya kalau button itu dia otomatis tipenya submit. Coba kita kasih submit dulu. Daftar inventaris. Ya, laptopnya di sini 50. Kita kasih nilai 10. Simpan. Set. Update set inventar, update inventaris, kode inventaris. Sepertinya ini salah. Ini kita pakai ket ya. Keterangan. Ini keterangan. Lalu ininya keterangan. Ininya keterangan. Keterangan kode inventaris. Keterangan sama dengan kita coba dulu. Ini kok ke home? Ada yang salah. Oke, kita lihat cari dulu kesalahannya di mana. Coba ini dibuka. Larinya kok ke home? Edit barang, edit inventaris, edit barang. Button penyari. Name-nya simpan. Oke, sudah. Reset simpan. Apa yang salah ini? Sebentar. Oke, dia nggak mau nyimpen. Coba kita cek dulu. SKI.rpl. Oke, coba kita cek. Form. Oh, ini. Metodenya belum kita kasih ya. Metode pakai post. Metode post. Oke, kita coba lagi. Kita refresh. Bantuan dari Jawa Tengah. Simpan. Oke, sudah berubah ya. Kita coba jumlahnya. Jumlahnya kita ganti 13. Ini habis pakai. Labnya pindah ke AKL.
kondisi rusak. Kita simpan. Rusak lab-akl. Oke, ini bantuan dari provinsi, dari kementerian ini. Kementerian, coba kita ganti gini, kita simpan. Oke, sudah ya. Kodenya coba kita ganti 012. Simpan. Oke, sudah bisa ya. Oke, untuk editnya sudah selesai. Lalu kita sudah berapa menit? Oke, 1 jam. Kita tambah satu script lagi untuk hapusnya. Oke, hapus berarti kita perlu menambahkan satu pack lagi untuk hapus. Kita tambahkan di sini new file lagi untuk hapus barang ya. Hapus barang.php. Oke, kita tambahkan dia di index, jangan lupa kita tambahkan di sini case-nya. Ini hapus. Backnya hapus.php. Oke. Lalu kita bikin script di sini pakai PHP. Oke, kita panggil variabel ID inventarisnya. ID inventaris, kemudian get ya. Get ID inventaris. Lalu kita buat SQL ya. SQL sama dengan delete from inventaris where ID inventaris sama dengan variabel ID inventaris. Oke, lalu kita buat query-nya, variabel query sama dengan mysql query variabel koneksi, kemudian variabel SQL. Lalu kemudian kita tambahkan kondisi if jika variabel query sukses, maka kita tambahkan script ya. Pakai script saja. Script, kemudian tambahkan di sini tipenya, tipe teks JavaScript, lalu kemudian kita tambahkan di sini window, location ref-nya kita arahkan ke list barang berarti ya. Kalau sudah berhasil menghapus, dia diarahkan ke list barang. Berarti kita arahkan ke P sama dengan list barang. List barang. P sama dengan list barang. Oke, kita tambahkan jika dia gagal, maka kita buat sama ya, pakai JavaScript juga. JavaScript juga, kita tambahkan di sini tipe sama dengan teks JavaScript,
lalu window, kita kasih windownya ke location ref ke list barang juga, list barang. Sebelumnya kita tambahkan alert dulu ya, jadi nanti biar ada keterangan kalau dia itu gagal dihapus. Alert kita tambahkan jika terjadi kesalahan, maka kondisi di mana terjadi kesalahan. Oke, kita coba. Oke, kita cek, kita refresh. Oke, coba kita hapus yang ini ya. Kita hapus. Oh iya, lupa saya. Di bagian list barang belum dirubah. Oke, refnya ini berarti mengarah ke P sama dengan hapus ya. Hapus. Oke. Coba kita jalankan lagi di list barang, kemudian coba kita klik pack hapus no stream directory 198, enggak nemu packnya. Index p hapus. Coba kita arahkan langsung ke pack, lalu hapus .php, langsung dijalankan. Coba kita cek dulu. Coba kita hapus yang ini. Pack hapus.php tidak ditemukan. Berarti kita perlu keluar ya. Keluar satu kali. Location. Oh iya. Oke, kita atur di gini saja. Naik keluar satu kali, kemudian masuk ke index.php-nya. Lalu masuk ke P sama dengan list barang. Yang atas juga sama. Ctrl S. Oke. Coba kita refresh, kita coba lagi hapus. Pack hapus.php. Apa ada yang salah? Where ID inventaris. Sepertinya kita perlu menginputkan include ya. Coba kita include dulu. Include config lalu koneksi .php. Oke. Kita save, kemudian kita coba hapus. Pack hapus. Di list barang pack hapus.php. Oke, kita coba lihat dulu. Oh ya, berarti kita perlu menambahkan kondisi ya di sini. Refnya kita arahkan ke pack hapus barang, ke pack hapus barang.php, hapus barang.php, kemudian datanya ke ID inventarisnya. ID inventarisnya sama dengan di ID inventaris kita ambil dari data ya, variabel data, kemudian ID inventaris. Oke, kita coba ambil datanya.
Oke, berhasil ya. Cuman belum ada keterangan. Tiba-tiba menghapus. Oke, kita kasihkan di sini on click. On click. On click sama dengan, oke, kasih jarak sini sama dengan return. On click sama dengan return confirm. Jadi nanti kita ingin menampilkan konfirmasi ya. Apakah Anda yakin untuk menghapusnya seperti ini. Anda yakin menghapusnya. Oke, kita save, kita coba lagi hapus. Nah, maka akan keluar. Kita coba hapus yang ini ya, yang nomor 4. Kita oke. Oke, sudah habis ya. Oke, untuk tutorial ini pembuatan CURD-nya sudah selesai ya. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke peminjaman. Videonya lumayan panjang, 1 jam 16 menit ya. Oke, kalau begitu untuk video inventaris ini yang bagian daftar inventaris CURD-nya sudah selesai. Untuk video selanjutnya saya akan masuk ke script peminjaman inventaris. Oke. Untuk video kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.